Baiklah, kita akan lanjutkan acara kita berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, kata kunci yang pertama nanti akan diisikan di absensi, link absensi yang akan dibagikan pada akhir acara setelah closing remark, yaitu kata kunci pertama adalah Banjar. Kata kunci pertama, Banjar. Baiklah, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Andus Gusti Yanuar Nurifai, MSI. Kepada Pak Yanuar, waktu dan layar kami serahkan, Pak. Masih Pak Sahata, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam, jangan lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan mengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang hari ini diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro, Pak Rudi Mardianto. Selamat siang, Pak. Salam kenal. Kebetulan kami baru dilantik sekitar 3 bulan yang lalu, Pak. Jadi belum ke kementerian lagi. Yang terhormat Kepala Bidang Keberatan Banding dan Pengurangan DJP Kasel, Pak Aprianto Firlianto. Yang terhormat Ketua dan Pengurus YI Kasel, Pak Ahmad Jaya, Pak Ahmad Hayat, kemudian juga pengurus lainnya, kemudian para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Alhamdulillah kami menyambut baik dan mengapresiasi terhadap kegiatan webinar ini dalam rangka membantu kami untuk mencari solusi permasalahan UMKM yang ada di Kasel, baik dari sisi akuntansi dan perpajakan. Dapat kami laporkan setelah pandemi mereda bulan Desember 2021, ada kebangkitan ekonomi lewat UMKM yang luar biasa. Hal ini terlihat pada saat kegiatan ekonomi yang mulai aktif di masyarakat baik melalui online dan offline. Data yang tercatat pada tahun 2019 sebelum COVID di Dinas Koperasi dan UMKM ada sebanyak 460.000 pelaku UMKM yang ada di Kasel. Setelah pandemi mulai menurun, diperkirakan ada kenaikan 10 sampai dengan 20% pelaku UMKM ini terlihat pada saat pertemuan-pertemuan saya ke beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, setelah Bapak Presiden mencanangkan tahun 2004 pelaku UMKM ditarget 30 juta, maka sistem pencatatan data menjadi kendala. Apalagi setelah PP nomor 7 tahun 2021 terbit terjadi penurunan kelas di beberapa UMKM. Hal ini berdampak pada kesulitan mencari data yang akurat. Banyak UMKM kelas untuk mencari data yang akurat, akhirnya Kementerian Koperasi yang bersama dengan BPS melakukan pendataan ulang terkait data UMKM di 5 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Jadi tahun 2022 ini kami ada mendapat bantuan dari APBN untuk pendataan, untuk bikin big data UMKM, yakni Kota Banjarmasin, kemudian Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Baru. Selain itu, pendataan juga mendapatkan enumerator sejumlah 204 orang dan masing-masing mendata diperkirakan 402.000 UMKM. Kemudian juga akan kami sampaikan untuk tahun 2023 ini mungkin kami minta bantu dengan Pak Ruli supaya nanti kucuran dana di tahun 2023 untuk 8 kabupaten kota lagi untuk pendataannya, Pak. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Diharapkan dengan adanya data tunggal ini bisa mempermudah instansi pemerintah maupun kelompok kepentingan lainnya bisa membentuk kemajuan UMKM dan dari beberapa sudut pandang. Hal utama yang menjadi kendala adalah susahnya pencatatan modal pertama yang kita temukan, teknis perhitungan harga, perhitungan tenaga kerja dan lembur, dan juga pemisahan aset sehingga agak sulit mempertemukan UMKM masuk kelompoknya karena SAK MKM belum sepenuhnya dipakai oleh UMKM. SAK MKM perlu terus dikonsoliasikan kepada UMKM di daerah agar data menjadi valid. Kemudian dari sisi perpajakan, terus terang sosialisasi sangat diperlukan
karena begitu mendengar kata pajak, UMKM banyak yang takut. Ini saya temukan di beberapa ketika kami melakukan bintek dan pelatihan, ini perlu kita selesaikan terus. Padahal kita tahu dengan adanya PP nomor 3 tahun 2016 dan undang-undang HPP, ada beberapa kebijakan yang membantu UMKM. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, seiring dengan target pemerintah mentargetkan 60% belanja APBN dan APBD menggunakan produk dalam negeri, maka tugas kita bersama untuk meningkatkan kualitas produk melalui aplikasi pelelangan yang dibuat LKPP dan pemerintah daerah. Dengan adanya aplikasi belanja langsung, untuk berperan aktif UMKM di daerah dalam melakukan kegiatan lelang daerah akan berdampak dalam penerimaan pajak. Kita harapkan sosialisasi perpajakan terus digalakkan sehingga UMKM di daerah bisa langsung terlibat. Bapak Ibu yang berbahagia, memang kita ketahui bahwa untuk dengan adanya digitalisasi, di mana ada beberapa yang sudah membuat aplikasi sendiri untuk pelelangan ini, seperti Kalimantan Selatan dengan Bekantan, kemudian Tanjung dengan Langsatnya, kemudian Kandangan dengan si Opan, kemudian juga Tala dengan si Solita, kemudian Baju Baru dengan Juara. Kita harapkan dengan adanya aplikasi belanja langsung ini akan mempermudah pajak dan juga yang lainnya bisa untuk memonitor sejauh mana kita bisa sudah memasukkan penerimaan negara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kami berharap dengan adanya webinar hari ini, pemerintah Provinsi Kalimantan ada solusi untuk pelatihan atau bintek SAK UMKM dalam rangka UMKM naik kelas dan juga sosialisasi yang banyak kepada UMKM terkait kebijakan pekerjaan yang baru. Pemerintah provinsi sudah melakukan beberapa bintek dan pelatihan untuk keuangan dan akuntansi, tetapi itu masih kurang karena banyak UMKM yang ada dan juga anggaran yang tersedia pada kami. Ini juga menjadi kendala kami dalam rangka untuk mensosialisasikannya. Begitu juga dengan sosialisasi perpajakan, kami kemarin sudah bertemu dengan DJP ketika ada expo di beberapa kabupaten kota, kami minta satu stand khusus untuk mensosialisasikan bagaimana untuk pembuatan NPWP dan sebagainya dan menambah kemudahan, dan juga untuk ekspor dan sebagainya juga kami minta itu juga satu stand, sehingga ini bisa membantu percepatan dan kita untuk sektor perpajakan di daerah kita. Mungkin itu yang kami sampaikan keadaan di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nanti arah kebijakan kita bagaimana ke depannya dalam UMKM ini, sehingga kita bisa memajukan Banua lebih maju lagi untuk UMKM kita bisa ke nasional maupun ke bahkan internasional. Sebelum berakhir mungkin ada pantun dulu. Matahari pagi selalu bersinar, para petani pergi membajak. Dengan adanya webinar, kita harap banyak orang bayar pajak. Desainer sangat inovatif, banyak orang membeli baju. UMKM semakin kreatif, ekonomi kasar semakin maju. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, saya panggilnya Pak Ian. Pak Rifai ya. Pak Rifai ya Pak ya. Setelah Ya. Pak. Baik Pak, salam kenal Pak. Saya dengan Sahata dari YAI Pusat Pak. Jadi kalau saya di pusat, kalau Pak Atma di wilayah Pak. Ya, Pak. Jadi intinya sebetulnya seperti tadi kita diskus dengan Pak Ruli bahwa sebenarnya ini kick meeting Pak. Artinya kita memulai karena di 25 wilayah yang kita sudah adakan webinar, kita sepakat bahwa membuat laporan keuangan itu bukan hal yang mudah gitu loh, karena memang membutuhkan waktu dan keahlian. Jadi memang ya harap dimaklumi kalau memang UMKM kita itu bisa on off Pak. Artinya ketika dibimbing bisa, tapi begitu bimbingannya selesai ya lupa lagi Pak. Iya. Nah makanya ini yang kita coba sosialisasikan bahwa dengan universitas kita melingkan Pak tadi Pak antara program Kementerian Pendidikan yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan dari sisi Kementerian Koperasi bahwa menyediakan aplikasi akuntansi sederhana Pak.
Jadi kalau di lapangan seperti tadi Pak Ruli bilang adalah mikro, dan kita juga dari YAI melihat ada juga namanya Siapik Pak, yang sudah siap bisa pakai dan gratis. Ya ini memiliki kriteria Pak untuk kita kerjasamakan, sehingga memang yang perlu sebetulnya setelah kita membicarakan dengan universitas bahwa ada jaminan dari dinas koperasi, terutama ya tingkat 2 Pak ya, bahwa ketika nanti jasa ini mahasiswanya kita didik Pak untuk membuat laporan keuangan, nah udah siap untuk diaplikasikan. Jadi semacam ini kayak kantor jasa akuntan lah Pak di universitas yang menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan. Namun dalam pengalaman katanya meskipun gratis belum tentu belum tentu kita UMK-nya mau Pak, terutama seperti Pak bilang tadi kan, apalagi ini nanti ada hubungan sama pajak nggak. Jadi sebetulnya ini mau kita sinergikan Pak, gimana kita mensinergikan, karena kita tahu bahwa Dinas Koperasi juga memberikan bantuan banyak Pak, mungkin dengan dilingkan ke sana, kita harap sebetulnya ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti mahasiswa ini ketika kita didik tidak sia-sia Pak. Jadi waktu dia praktek, nanti waktu universitas membuka jasa untuk pembuatan laporan keuangan, ada nih UMKM-nya yang bisa menggunakan Pak. Itu Pak, itu sih sebetulnya yang kita coba sinergikan nih Pak. Jadi tadi semua sebetulnya aturannya sudah ada, tinggal kita mensinergikan di lapangan bagaimana ini diterapkan. Mungkin itu dulu Pak. Baik Pak, menanggapi yang Bapak sampaikan tadi, seperti juga Pak Ruli katakan tadi, memang kita mempunyai banyak asosiasi di daerah Pak, sehingga nanti mungkin bisa untuk ini kita berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Provinsi, kemudian dengan asosiasi. Jadi nanti mahasiswanya itu bisa kita arahkan, misalnya asosiasi ini dulu yang kita inikan, kemudian asosiasi ini, sehingga semua UMKM yang ada di Kalsel ini bisa dilatih untuk pembuatan laporan keuangannya. Seperti itu Pak. Baik Pak, jadi sebetulnya itu sih sebenarnya yang kita harapkan Pak. Jadi ini memang kita sebetulnya harusnya kan ke dinas tingkat 2 Pak, cuma karena dinasnya itu di bawah Pak, jadi supaya awal ini kita mungkin juga nanti pasti koordinasi Pak dengan Pak Rifai ini untuk ke bawah, supaya ini bisa terkoordinasi. Jadi intinya sebetulnya kalau kita bisa berharap sebetulnya dari universitas ada MOU Pak, semacam MOU sebelum kita mulai mendidik mahasiswa ini untuk menyiapkannya untuk menjadi pembuat laporan keuangan Pak di universitas. Jadi semacam ada MOU bahwa kita nggak usah muluk-muluk lah, misalnya mungkin 20 atau 30 MKM yang kita bisa supply, nanti kita lihat sebagai pilot project lah Pak, istilahnya kita mulailah, karena memang yang kalau kita lihat kan selama ini program pemerintah itu yaitu pendampingan dan penyuluhan ya Pak ya. Tapi masalah terus berjalan Pak. Jadi kalau bisa continue jasanya disediakan, jadi semacam kayak kantor jasa akuntan di universitas yang menyediakan jasa pembuatan laporan, ini mungkin akan lebih terjamin Pak. Jadi nanti kita berharap bisa naik kelas juga. Kira-kira begitu Pak Rifai. Ya. Baik Pak, kami menyambut baik untuk kerjasamanya. Mungkin untuk MOU Kalsel dengan Pemprov sudah ada, tinggal PKS antara fakultas yang menangani akuntansi dengan Dinas Koperasi, itu kan PKS saja mungkin Pak, untuk kita tindak lanjuti. Kemudian juga sebenarnya saya juga membuat di Dinas Koperasi ini untuk one stop service Pak, jadi keluhan-keluhan UMKM itu bisa masuk sana, misalnya misalnya laporan keuangannya tidak bisa membuat dan sebagainya, itu nanti akan kita koordinasikan sehingga lebih mudah untuk kita saling berkoordinasi. Baik, terima kasih Pak Rifai. Pak Ramadan ada yang mau sampaikan Pak? Silakan Pak, dari YAI ini. Ini kebetulan akuntan yang berprofesi di kesehatan Pak. Iya. Silakan Pak Ramadan. Ada yang mau disampaikan, Pak? Iya, makasih Pak. Jadi kami sebagai YAI yang mendukung, karena memang dari program awal itu kemarin rencana memang untuk menindaklanjuti dengan UMKM, dalam hal ini yang sekarang sudah dipimpin Pak Ipai. Jadi mungkin sesegera nanti kami tindak lanjuti untuk lebih PDKT Pak ya bahasanya ya, untuk meningkatkan, membantu UMKM yang ada dalam hal untuk sinergisitas dengan tenaga-tenaga SDM yang ada, sehingga bisa meningkatkan kompetensi SDM pengelola UMKM dan lebih efisien
harapannya lebih efisien dengan kerjasama dengan IAI dan lebih fokus dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, maksud saya yang SDM yang ada expert Pak kita di IAI Pak ya. Jadi akan segera ditindaklanjuti oleh pengurus dalam waktu dekat. Terima kasih Pak Ipay atas kesempatannya dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Itu aja Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Pak Rifai, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita dari pusat berharap sebetulnya nanti kerjasamanya lebih ke wilayah Pak. Jadi artinya kita di pusat ini hanya mengarahkan saja dan kick meeting Pak. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya diperlukan kita akan support Pak. Iya. Pak Rifai. Ya, jadi begini Pak, saya mengharapkan secepatnya karena ini baru pelatihan yang saya katakan tadi Pak untuk Bintek, untuk UMKM yang ada di 5 kabupaten kota baru mau jalan. 2023 juga nanti akan mau jalan. Mudah-mudahan ini lebih dulu masuk SHK UMKM-nya. Jadi ditindaklanjuti Pak. Ya. Baik, Pak Madan ya. Ya, langsung saya WA sekretaris melaksanakan. Ya Pak, ini tentunya jadi memang sengaja Pak kita buat di sambutan sekalian kita discuss jadi supaya nyambung langsung Pak. Artinya kalau nanti satu arah jadi lebih mempercepat sebenarnya realisasi sih Pak. Jadi terima kasih sekali untuk Bapak kita bisa discuss. Baik Pak, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk dukungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas sekali lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya tinggalkan ya Pak. Baik, silakan Pak. Silakan Pak. Baiklah, tadi kita ulangi lagi kata kunci pertama itu Banjar. Banjar. Jadi mungkin mohon dicatat. Baiklah, kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Haji Ahmad Atmai Hayat, Dr. SC, MSc, AKCA. Kepada Pak Atma, waktu dan layar kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ruli Nuryanto, SEMSI. Beliau adalah staf ahli Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai opening speech. Kemudian yang terhormat Bapak Aprinto Berlianto, SST AKMPP, Kepala Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan dari DJP Kalsel dan Tengah sebagai keynote speech pada kegiatan ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Gusti Yanuar Nur Rifai, MSI, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya yang kita hormati juga Bapak Dr. Winston Manihuruk, SESHMSI, CECTL, Direktur Utama Halo Pajak, sekaligus sebagai moderator pada kegiatan ini. Dan selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Ari Pratama, anggota tim implementasi SAK IAI Pusat, sebagai salah satu pembicara pada kegiatan ini. Kemudian juga yang terhormat Bapak Azwar Syam, SEMAK, fungsional penyuluh pajak, ahli pajak muda, kantor wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Yang kami hormati juga Bapak Sahata Edi P. Situmorang, MAK SHCA, sebagai koordinator bidang organisasi dan kehumasan Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI Pusat. Pertama-tama marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya
kita semua senantiasa tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, serta satu kesempatan yang baik sekali untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar dengan tema aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Kegiatan ini adalah hasil dari kolaborasi dan sinergi beberapa pihak terkait, yaitu Halo Pajak, IAI Wilayah Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, dan kantor wilayah DJP Kalselteng. Dalam kesempatan ini, atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya kegiatan webinar ini. Kegiatan webinar ini sangatlah bermanfaat, khususnya bagi para pelaku usaha UMKM, dan demikian pula bagi para akademisi serta profesi akuntansi. Oleh karena itu, pada acara ini kami mengundang para profesional bidang akuntansi dan para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, di samping para pelaku usaha UMKM itu sendiri. Kami berharap kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan lancar, dan sudah tentu semoga kerjasama seperti ini terus dapat ditingkatkan ke depan. Kepada para peserta, khususnya para mahasiswa, para profesional akuntan, kemudian para pelaku usaha UMKM, kami sampaikan selamat berwebinar dan mohon maaf kami tidak bisa berhadir secara penuh. Demikian sambutan dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Atma untuk sambutannya. Kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu keynote speech dari Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Bapak Tarmizi, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Aprianto Berlianto SST, AK MPP, selaku Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Kepada Pak Aprianto Berlianto, waktu dan layar kami serahkan. Terima kasih Pak Sahata. Mohon izin Pak, suara kami terdengar jelas ya Pak? Terdengar jelas Pak. Silakan Pak. Halo? Ya, terdengar jelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua diberikan waktu, kesempatan, dan kesehatan untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Yang kedua, menyampaikan salam dari Pak Tarmizi sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, yang pada pagi ini tidak bisa hadir secara langsung untuk memberikan keynote speech karena pada saat dan waktu yang bersamaan beliau sedang mengikuti acara koordinasi dengan Kanwil Pajak di wilayah Indonesia Timur
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Maluku dalam rangka persiapan untuk menghadapi rapat pimpinan nasional DJP yang akan berlangsung 30 dan 31 Mei. Jadi beliau menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir langsung. Yang kedua, beliau juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Halo Pajak yang menginisiasi acara ini sehingga bisa memberikan manfaat kepada perkembangan UMKM khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Juga beliau menyampaikan apresiasi kepada para UMKM yang selama ini telah melakukan dan melunaskan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Sesuai dengan judulnya, aspek perpajakan dan akuntansi UMKM, serta sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ruli tadi, ada beberapa aspek yang akan disampaikan ya dalam kesempatan pagi ini, yaitu literasi terkait dengan aspek perpajakan, literasi terkait dengan aspek akuntansi, serta sedikit sosialisasi terkait dengan undang-undang harmonisasi perpajakan. Kenapa sosialisasi HPP itu penting? Karena memang ada klausul atau pasal yang terkait dengan UMKM. Sebagai pembuka, mungkin kami ingin menyampaikan apa itu peran penting dari UMKM. Tadi sempat disinggung oleh Pak Ruli di depan bahwa UMKM itu mendominasi pelaku usaha di Indonesia. Kalau kita merujuk kepada data tahun 2019 yang bersumber pada publikasi Kementerian Koperasi UMKM, kontribusi pelaku usaha UMKM hampir mencapai 99% dari seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Jadi begitu besarnya peran serta UMKM untuk mengembangkan usaha di Indonesia. Yang kedua, secara nominal juga UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, sekaligus menyerap tenaga kerjanya. Karena dari data tahun yang sama, diketahui bahwa dari total seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, 96%-nya bergerak di bidang UMKM. Sehingga dari besaran kontribusi pelaku serta lapangan kerja menghasilkan kontribusi sumbangan terhadap peningkatan produk domestik bruto. Di tahun 2019, sumbangan PDB dari UMKM itu mencapai sekitar 60%. Yang kalau itu dirupiahkan, besarannya sekitar 9.580 triliun dari total PDB yang tahun 2019 pada angka 15.830 triliun. Kalau kemudian itu berkembang 2 tahun berikutnya, 2021 atau 2022, di mana PDB kita sekitar 16.500, maka bisa secara sederhana dihitung bahwa kontribusi pelaku UMKM terhadap PDB ada di kisaran 10.500 triliun. Yang terakhir yang menarik sebenarnya dari disampaikan oleh Pak Ruli, bahwa meminjam bahasa Pak Ruli, kemampuan adaptasi dari pelaku UMKM yang tinggi, sehingga dalam beberapa krisis ekonomi yang kita alami, baik di tahun 98, 2008, bahkan dalam masa pandemi, resiliensi dari pelaku UMKM itu stabil. Ketika pelaku usaha besar itu goncang karena kondisi krisis ekonomi atau kondisi pandemi, pelaku usaha UMKM itu relatif stabil. Terlihat dari besaran kontribusi UMKM terhadap PDB yang tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Walaupun di tahun-tahun tertentu ada kejadian yang mungkin mengguncang perekonomian secara umum. Yang kedua mungkin terkait dengan akuntansinya sendiri, bahwa ada dinamika-dinamika yang dilakukan dan membuat perubahan dari sistem akuntansi.
dulu SAK etap itu digunakan sebenarnya untuk memudahkan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya. Namun mungkin dipandang belum begitu sederhana sehingga terbitlah SAK MKM gitu. Kemudian ada terbit PP 7 tahun 2021 yang merubah klasifikasi omset pelaku UMKM. Sehingga sekarang dengan omset sama dengan 50 miliar ya, kalau saya tidak salah, itu masih masuk dalam kategori UMKM. Nah, itu berimplikasi terhadap kewajiban perpajakan nanti di belakang. Kemudian kalau kita bicara aspek perpajakan, memang terbagi dua dengan Undang-Undang HPP atau dengan undang-undang sebelumnya, bahwa ada pembedaan antara pelaku usaha dengan omset di bawah 4,8 dengan pelaku usaha di atas 4,8. Kalau tadi saya baca di chat sekilas, itu ada peserta webinar yang tidak sabar ingin menanyakan kewajiban perpajakan untuk yayasan kalau saya tidak salah ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pembatasan omset, maka PP 46 tahun 2008 berapa ya? Yang diubah dengan PP 23 hanya berlaku untuk mereka yang omsetnya di bawah 4,8. Kemudian poin penting berikutnya adalah ada batasan waktu bagi subjek pajak untuk menggunakan fasilitas ini. 7 tahun bagi WP orang pribadi, 4 tahun bagi WP badan, dan 3 tahun bagi WP PT. Jadi tadi sempat disinggung oleh Pak Sahata ya, bahwa kalau berdiri tahun sekian, maka 3 tahun berikutnya bagi WP berbentuk PT yang nggak berhak lagi menggunakan PP 23, begitu seterusnya. Gitu. Kemudian tarifnya sekarang separuh dari tarif PP 46, hanya 0,5%. Nah, yang menarik adalah perkembangan terkini yang ada di Undang-Undang HPP, di mana ada batasan omset sebesar 500 juta yang tidak dikenakan pajak. Itu merupakan insentif dari pemerintah yang bisa digunakan untuk para pelaku usaha, diharapkan dapat digunakan kembali untuk memperbesar skala usahanya. Lalu bagaimana dengan para pelaku dengan omset di atas 4,8? Di dalam Undang-Undang Perpajakan, mereka yang memiliki omset di atas 4,8 tentu harus menggunakan ketentuan PPh secara umum. Kalau untuk OP ada batasan PTKP 54 juta per tahun, kemudian ada tambahan 4,5 juta untuk tanggungan, maksimal 3, tambah lagi 4,5 juta per tahun bagi wajib pajak kawin. Kemudian juga ada fasilitas penurunan tarif 50% atas penghasilan kena pajak sepanjang omsetnya di antara 4,8 dan tidak melebihi 50 miliar setahun. Serta juga ada pelebaran batasan lapisan terbawah yang tadinya ada 50 juta, kemudian sekarang menjadi 60 juta. Terakhir mungkin kami ingin menyampaikan program yang dikembangkan oleh DJP untuk para pelaku UMKM. Kami memiliki yang namanya BDS, Business Development Services, yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, khususnya para pelaku UMKM. Kanwil DJP Kassertang sendiri secara langsung memiliki binaan 11 UMKM melalui program BDS ini secara langsung ya. Belum ditambah lagi dengan UMKM binaan yang berkaitan dengan KPP di wilayah Kassertang. Sebagai informasi, Kanwil DJP Kassertang membawahi 10 kantor pelayanan pajak dan 18 KP2KP. Jadi di 2 provinsi ini ada 10 KPP, 6 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
4 KPP di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian di 2 provinsi ini ada 18 KP2KP yang melayani mereka dengan jarak yang cukup jauh dari KPP setempat. Di dalam program BDS ada 3 hal yang kami lakukan. Yang pertama terkait dengan pembinaan usaha secara berkesinambungan. Kami selalu melakukan beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan kepada para UMKM terkait dengan hal-hal di luar perpajakan, pembukuan, kemudian aplikasi yang bisa digunakan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, BDS itu juga bergerak dalam kegiatan pemberian layanan perpajakan, mulai dari pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terhutangnya, bagaimana melakukan pembayaran pajak terhutang, serta terakhir bagaimana melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya. Yang terakhir, BDS digunakan oleh kami untuk melakukan MOU dengan BUMN yang memiliki mitra binaan UMKM, di mana kami akan memberikan pelatihan terkait dengan perpajakan serta bekerjasama dengan perguruan tinggi melalui tax center. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Sahata, sebagai penutup. Sebagai penutup mungkin sekali lagi kami mewakili Kanwil JPK Sulteng memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terutama kepada Halo Pajak dan para pihak yang terkait, Departemen Koperasi UMKM, kemudian Universitas Lambung Mangkurat dan IAI cabang Kalsel. Wilayah, Pak. Wilayah. Ya, maaf. Terkait dengan penyelenggaraan acara ini sehingga diharapkan ke depan UMKM semakin berkembang dan kemudian literasi terkait dengan akuntansi dan perpajakan juga semakin baik sehingga diharapkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan juga perpajakan semakin meningkat. Demikian bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Aprianto Berlianto. Saya panggilnya Pak siapa Pak? Aprinto, Pak. Aprinto Pak ya? Ya. Maaf nih, Aprinto, sorry. Ya. Baik, Pak Aprinto, jadi terima kasih atas keynote speech-nya. Jadi memang semua pembicara ini kita ajak diskus juga, Pak. Jadi artinya kan ini pembuat keputusan di wilayah maupun pusat kita ajak diskus, Pak. Jadi memang seperti saya bilang tadi, kita juga mengetahui banyak ada tax center, Pak. Cuma kalau dari tax center kan ini hanya temporary ya, Pak ya. Artinya tidak sepanjang tahun, hanya pada saat pengisian SPT, ya ada sosialisasi juga mungkin. Jadi memang ini yang kita lihat sebetulnya, makanya acara ini kita ajak sebetulnya ke universitas sebetulnya lebih memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada yang didukung oleh peraturan-peraturan pemerintah, Pak. Yaitu salah satunya tadi Kampus Merdeka Belajar. Kalau kita baca sih dari Permendikbudnya itu ada bisa sampai 3 semester, Pak. Sampai 40 SKS ya. Oke. Jadi lebih lama lagi ya sekarang, Pak ya? Iya, lebih banyak lagi dari zaman kita, mungkin dari kita masih KKN ya Pak namanya. Kalau saya nggak tahu, zaman saya masih KKN namanya Pak. Jadi intinya sebetulnya bagaimana kita memanfaatkan ini. Jadi intinya Pak, kita dari universitas sudah membicarakan, kita dari IAI dengan terutama di Universitas Lambung Mangkurat yang kita sudah kerjasamakan saat ini Pak, ini sebagai kayaknya kick meeting lah, supaya kita bagaimana realisasi pelaksanaan di lapangan, bahwa nanti universitas akan menyediakan seperti kantor jasa akuntan, Pak. Jadi artinya membuat laporan keuangan secara gratis, Pak. Nah, namun tadi seperti saya bilang tadi bahwa belum tentu ya, Pak ya. Terutama tadi kalau Pak Rifai tadi bilang masih banyak yang alergi nih sama pajak nih. Jangan-jangan nih kita, jangan-jangan nanti begitu dibuat laporan keuangan sudah langsung bayar pajak nih. Padahal sebetulnya kan, apalagi kalau sama pemerintah kan sudah langsung dipotong ya Pak kewajibannya. Jadi harusnya nggak begitu masalah. Tadi disebutkan kan tadi ada APBD itu 60% akan diarahkan ke UMKM. Jadi sebetulnya kalau transaksi dengan bendaharawan atau pemerintah daerah itu akhirnya sudah selesai pajaknya sebetulnya di awal gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir sebetulnya. Jadi ini yang sebetulnya kita mau sinergikan Pak. Bapak tadi sebutkan kan ada BDS Pak. Jadi bagaimana kita mensinergikan ini supaya nanti juga mungkin kita juga minta bantuan dari DJP untuk mengarahkan apabila mungkin tadi
ada UMKM yang belum bisa membuat laporan keuangan nanti, ketika nanti MOU ini dengan dinas tingkat 2 bisa berjalan, artinya ada fasilitas yang bisa diarahkan ke universitas Pak untuk membuat laporan keuangan. Jadi intinya sebetulnya ini juga seperti Pak Ramadan nih kan nih akuntan di kesehatan nih Pak. Jadi sama menterinya nih, menterinya juga bukan dari kesehatan jadi menteri kesehatan gitu loh. Jadi kita juga berharap nanti bukan cuma background accounting, sebetulnya kan kalau dengan aplikasi, sebetulnya bagaimana cara menggunakan aplikasi, begitu dia bisa mengajarkan cara menggunakan aplikasi tersebut, harusnya tidak perlu background accounting gitu loh, paling nanti setup awal Pak ya. Kalau sudah berjalan sebetulnya sudah biasa. Jadi kita berharap sebetulnya dengan ada aplikasi yang disediakan secara gratis ini bisa mempercepat Pak. Artinya terus ada SDM yang gratis, jadi semua sebetulnya bisa dijalankan gitu. Tinggal sekarang seperti tadi saya bilang sama Pak Ruli juga, sama kita bicarakan juga di universitas, sama Pak. Belum tentu kita kasih gratis pada mau nih Pak, gitu loh. Apalagi ini kan keuangan soalnya. Jadi itu tadi dengan bantuan semua pihak, misalnya tadi kita harapkan dari dinas akan misalnya kalau ada bantuan BLT dari pemerintah diprioritaskan bagi yang sudah mempunyai laporan keuangan atau yang sudah bekerja sama dengan universitas untuk membuat laporan keuangan. Demikian juga nanti dari DJP kita harapkan juga Pak, supaya dibantu juga. Dan kita akan libatkan juga nanti dari wilayah, Pak Ramadan nanti mungkin bisa koordinasi dengan Pak Aprinto, supaya WP-WP yang belum mampu Pak, yang belum mampu membuat laporan keuangan bisa diarahkan nanti ke sana. Kira-kira itu Pak program kita. Mungkin Pak Ramadan bisa ada tambahan Pak sebelum ditanggapi sama Pak Aprinto? Ya, makasih Pak. Ya, selama ini memang sudah terjalin hubungan baik dengan kantor pelayanan pajak di wilayah setempat Pak ya. Beberapa kegiatan memang kita support dalam rangka untuk ya satu sisi IAI keterlibatan dalam artian untuk percepatan transfer knowledge terkait dengan pemahaman tentang perpajakan ini ya kan, satu sisi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan negara. Jadi selama ini sih sudah berjalan, jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa disosialisasikan atau ada yang untuk ditekankan lagi, kita siap siap sedia lah bahasanya. Karena yang dekat kan lebih nyaman ya kan, lebih dimaksimalkan dan bersinergi dan berkolaborasi, ya kita follow up terus Pak dengan kantor pelayanan pajak. Termasuk saya kemarin, mohon maaf, pada saat membuka acara kepada apoteker-apoteker, kepada toko-toko obat, ya saya harapkan taatlah pajak. Bagaimanapun juga kalau dengan pajak kita bisa meningkatkan laporan keuangan apa itu kan mereka sudah resist ya kan, sudah ada, jadi semaksimal mungkin itu. Nah itu kontribusinya Pak. Jadi tetap terjalin semaksimal mungkin yang kita laksanakan selama ini Pak. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Silakan Pak Aprinto. Yang pertama mungkin sebenarnya menarik disampaikan oleh Pak Ruli dan Pak Ramadan ya, bahwa masih ada paradigma ketakutan, ya, bukan hanya dari pelaku UMKM sebenarnya, dari wajib pajak pada umumnya ketika mendengar kata-kata pajak. Padahal kalau kita berkunjung ke KPP, sekarang air-air itu udah cantik-cantik, muda-muda, ganteng-ganteng, ramah pula gitu. Jadi harusnya nggak ada lagi tuh paradigma bahwa pajak itu menakutkan gitu ya. Kemudian acara-acara seperti ini mestinya diharapkan kemudian bisa mengikis paradigma tersebut perlahan-lahan atau bahkan seluruhnya. Jadi begitu mereka tahu bahwa pajak itu mudah sebenarnya, gampang, dan tidak sulit untuk menunaikannya. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi para penyelenggara untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka mengedukasi, memberikan literasi terkait dengan kewajiban perpajakan. Yang kedua, kami juga mengapresiasi bahwa kegiatan-kegiatan ini dan mendukung ke depannya kalau memang ada kerjasama yang bisa kami lakukan,
baik dari kami dari Kanwil ataupun dari teman-teman di KPP. Perlu sebagai informasi, sekarang di KPP maupun Kanwil ada namanya penyuluh perpajakan, Pak Sahata, yang memang diberikan tugas untuk melakukan penyuluhan terkait dengan perpajakan baik melalui secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi mereka memang tugasnya khusus. Jadi kalau memang ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang melibatkan dan bekerja sama dengan teman-teman perpajakan, pasti akan menugaskan teman-teman di penyuluh perpajakan. Setiap saat mereka siap membantu. Oke. Yang ketiga memang bagi pelaku UMKM penting untuk melaksanakan kewajibannya secara sederhana dan mudah. Tadi Pak Ramadan menyinggung adanya aplikasi ya. Ya memang selama ini kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan salah satunya adalah terkait dengan mekanisme pelaporan ya, yang membutuhkan alat bantu. Nah, semakin sederhana alat bantu yang digunakan, mungkin mereka semakin senang gitu untuk tidak hanya melakukan usaha, tapi juga melakukan kewajiban yang lain, termasuk kewajiban di bidang perpajakannya. Terakhir Pak Sahata dan Pak Ramadan dan para peserta webinar, mau titip pesan sponsor boleh ya? Silakan Pak. Jadi di 6 bulan ini DJP mengadakan program yang namanya PPS, program pengungkapan sukarela. Dalam kesempatan ini sekali lagi kami menghimbau, mendorong, menyarankan bahwa teman-teman siapa pelaku usaha yang belum mengikuti PPS sesegera mungkin, karena pertama ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Ya, yang pertama. Pak Sata ya udah senyum-senyum aja, itu dengar kata tidak terulang lagi katanya. Yang kedua, kesempatan ini hanya berlaku sampai akhir Juni. Cuma tinggal 30 hari kalender lagi kira-kira. Yang ketiga, sekarang syaratnya lebih mudah. Bapak Ibu di pajak kalau mau ikut PPS tinggal login ke website tertentu, masuk aplikasi, isi 2 atau 3 lembar, selesai ikut PPS. Kalau zaman dulu teks amnesti harus ngantri di KPP, isi lembaran, betul kan? Kalau sekarang tinggal masuk aplikasi aja, beres gitu. Sama seperti Pak Ramadan tadi bilang, UMKM juga diberikan aplikasi yang sederhana. Nah sekarang PPS juga menggunakan aplikasi yang sederhana, gitu. Sama-sama, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, mumpung masih ada kesempatan, mumpung tarifnya lebih murah dan bisa membuat Bapak Ibu para wajib pajak tidur nyenyak, hidup nyaman untuk kewajiban perpajakan 5 tahun ke belakang, silakan ikut program PPS. Itu kira-kira Pak Sahata dan Pak Ramadan dan para peserta webinar, pesan dari kami, silakan berbondong-bondong datang ke KPP untuk berkonsultasi. Memang jika memang masih ada yang ditanyakan, tapi kalau ikut program PPS-nya langsung ke websitenya. Terima kasih Pak Sahata. Baik Pak Printo, jadi memang kita juga dari YAI sangat mendukung Pak. Jadi sebenarnya di judul kita juga kan di sini ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi memang yang kita tangkap sebenarnya sebagai profesi Pak. Kebetulan saya berprofesi di konsultan pajak juga. Jadi yang kita tangkap sebetulnya kan ini ada tax amnesty, terus ada PPS gitu loh. Terus tarifnya itu jauh Pak. Artinya kalau tax amnesty kan 2-6%. Sedangkan di PPS ini 6-11 dan 12-18 bagi yang dari di atas tahun 2015. Nah sebetulnya yang kesan yang nampak itu Pak sebetulnya seperti Pak bilang tadi, memang ini kesempatan tidak akan ada lagi. Cuma kan di lapangan karena ada amnesti, ada PPS, jadi seolah-olah sebetulnya kurang ini ya Pak ya. Jadi kalau kita sih sebagai profesi sebenarnya mengingatkan sebenarnya kepada rekan-rekan ini, kepada wajib pajak bahwa memang kalau kita lihat dari tarif, kita ya dari profesi yang ngelihatnya, tarifnya kenapa lebih besar ya? Karena memang mungkin datanya sudah ada, kalau menurut kita ya. Dan kebetulan memang sekarang ada namanya Cortex ya Pak ya. Jadi nanti di mana big data itu akan link semua. Terus yang kedua bahwa nanti KTP akan menjadi NPWP, sehingga kalau dulu namanya bilangnya berburu di kebun binatang, artinya punya NPWP yang masuk perangkap ya udah dikejar-kejar gitu. Nah kalau sekarang kan kalau dengan ada NPWP menjadi KTP menjadi NIK ya Pak, sorry.
NIK menjadi Ya. KTP, berarti setiap begitu kita lahir sudah ada NIK-nya, jadi artinya sudah tercatat semua di DJP, sehingga memang tidak ada lagi istilah berburu di kebun binatang karena sudah masuk semua dalam sistem. Jadi memang kalau kita lihat dari sebagai konsultan pajak, melihatnya adalah dengan tarif yang besar, artinya pemerintah ini bergaining nih. Artinya kalau datanya sudah ada, kalau datanya belum ada mungkin masih bisa kayak tax amnesty ya Pak ya. Rate-nya lebih kecil gitu loh, tapi karena sudah ada datanya nih, ya udah setengah-setengah lah. Artinya kalau misalnya 6 sampai 11 atau 12 sampai 18 masih dikasih diskon sekitar kurang lebih 50% lah. Jadi memang kita berharap sebetulnya untuk wajib pajak bangun mahasiswa yang mungkin bisa menyampaikan kepada keluarga apa sekapun yang ingin mengikuti PPS, mungkin seperti tadi disarankan oleh Pak Aprinto untuk segera melakukannya, karena memang ke depan ini kita sudah di dalam sistem semua gitu, tidak ada lagi yang di luar sistem. Jadi memang kalau saya nih secara pribadi nih dari tarifnya memang agak tinggi gitu kalau di-compare dengan tax amnesty, tapi kalau kita lihat dari perbaikan sistem yang dimiliki DJP dengan ada Cortex dan NIK, saya rasa ini memang masih dikasih diskon lah 50%. Jadi seperti dari Pak Aprinto bilang supaya dimanfaatkan, ya mari kita segera manfaatkan, karena dengan semua dalam sistem pasti artinya nanti ya rekening kita, kebetulan nih anak saya buka rekening, jadi ada ditandatanganin itu ada namanya bahwa sudah jadi klausul wajib di bank itu bahwa berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi dan informasi keuangan, data keuangan itu wajib menyampaikan rekeningnya Pak ya, setiap akhir tahun kepada Kementerian Keuangan, sehingga memang sebuah transaksi kita akan bisa di-capture nih. Jadi memang kita dengan webinar ini kita akan sampaikan juga, kita sebagai profesi juga menyampaikan kepada wajib pajak untuk segera apabila ada yang masih ketinggalan, atau mungkin kita nggak aware gitu loh, artinya kita nggak yakin juga nih semua sudah kita laporkan, segera mengikuti, karena dengan mengikuti kita akan terhindar dari pemeriksaan ya Pak ya. Jadi pemeriksaan sampai tahun 2000, kewajiban perpajakan sampai dengan tahun 2020, dan bagi yang sudah ikut TA akan terhindar dari denda 200% ya Pak kalau ada yang ketinggalan. Mungkin itu yang ini Pak. Jadi mungkin kira-kira gimana Pak nih? Memang benar ya Pak, seperti yang saya bilang tadi bahwa tarifnya ini kayaknya tarif bergaining nih, karena saya sudah punya data, ngapain nih sebetulnya dikasih tarif rendah lagi. Pak. Jadi begini Pak Zata, bahwa yang pertama, kesempatan ini tidak akan terulang lagi, betul seperti yang disampaikan Pak Zata, bahwa kami sudah memiliki data dari sejak TA, kemudian dari tahun ke tahun, kami mengumpulkan data bukan hanya dari data dalam negeri, juga tapi dari data luar negeri, karena DJP punya automatic exchange of information dengan tax authority dari beberapa negara lain. Jadi data dalam negeri ataupun data luar negeri kami punya. Itu ada di sistemnya Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, bagaimana disampaikan oleh Pak Sahata, kami juga sedang mengembangkan Cortex system. Itu sistem baru, cara kerja baru, dan alat bantu baru yang nantinya akan kami gunakan untuk memetakan perilaku kepatuhan para wajib pajak, termasuk dengan penyandingan datanya. Yang ketiga, kalau kita bicara tarif, Pak ya, tarif TA 2-5%, tarif PPS 6-14 ya. 18 sampai 18% untuk yang kedua Pak. Ya, menurut kami kenapa lebih tinggi? Pertama, wajar karena ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan pertama sudah di TA gitu loh. Jadi ketika kemudian para wajib pajak nggak ngambil kesempatan pertama, ya di kesempatan kedua taruhlah sedikit lebih tinggi. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada tarif pasal 17 itu jauh lebih rendah Pak. Betul Pak? Kalau kemudian DJP bisa menemukan ternyata ada harta yang belum diungkap, kenanya 30% tuh OP tuh. Belum lagi sanksi KUP-nya. Tapi kalau ikut PPS, maksimal cuma 12%.
untuk yang kebijakan 2 di dalam negeri. Gitu paradigmanya, Pak. Jadi paradigmanya bukan tarif lebih tinggi dari TA, tapi lebih rendah dibandingkan dengan tarif pasal 17. Itu kira-kira Pak, mungkin tanggapan dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak Printo. Jadi memang tadi dengan diskusi kita bahwa memang kita harapkan bahwa peserta webinar yang memiliki saudara yang tidak bisa mengikuti ini mungkin disampaikan saja karena waktunya tinggal tanggal 30 Juni ya Pak ya. Jadi seperti saya bilang tadi, NIK akan menjadi NPW tahun berapa ya Pak mulainya Pak ya? Tahun 2023. 2023. Jadi itu otomatis ya Pak ya? Langsung ya. Atau tidak perlu lagi? Jadi kita tidak perlu lagi daftar jadi punya NPWP atau enggak? Gitu. Kewajiban objektifnya terpenuhi, langsung otomatis NPWP. Ya. Jadi memang ya itu tadi. Ya. Jadi tidak ada lagi. Kalau belum ada kewajiban objektif ya nggak usah khawatir belum jadi wajib pajak itu aja. Oke. Yang penting sebetulnya kalau sudah penghasilan wajib kena pajak ya Pak ya, sepanjang melewati PTKP ya Pak ya. Betul. Jadi intinya ya. NIK kan sekedar memudahkan aja gitu. NIK itu memudahkan gitu. Oke. Jadi artinya tidak ada lagi istilah berburu di kebun binatang ya Pak ya. Semua sudah masuk sistem. Jadi tidak ada lagi istilahnya ya Om Bimpa lah, artinya maksudnya saya masuk atau enggak gitu loh. Artinya kena atau enggak kalau di luar. Ya. Artinya sudah masuk sistem, artinya semua pasti ada kesempatan, apalagi dengan ada big data dan nanti artinya artificial intelligence artinya bisa mencari sendiri, dengan bukan tenaga manusia lagi ya Pak ya. Baiklah Pak Aprianto, makasih atas diskusi dan sambutannya. Mudah-mudahan acara kita ini bisa bermanfaat bagi semua peserta maupun nanti untuk mewujudkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terima kasih Pak Aprianto. Salam Pak untuk Pak Tarmizi. Saya sampaikan.